Langsung aja nih, pernah nggak sih kita bener-bener mikirin kondisi terdalam dari diri kita sendiri? Selamat datang di obrolan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah ajaran psikologi spiritual yang luar biasa dalam dari Imam Al-Haddad lewat kitab An-Nasaih Ad-Diniyah. Kita bakal ngebahas satu realitas yang sering banget lolos dari radar kita, yaitu gimana tindakan kita sehari-hari diam-diam ngerusak kondisi mental dan spiritual kita dari dalam. Jujur, materi ini bener-bener ngebuka mata soal gimana cara kita memperlakukan jiwa kita sendiri. Coba deh renungin pertanyaan yang lumayan nyentil ini. Kita tuh sering banget kan terobsesi sama kesehatan fisik. Parno kalau lihat gula darah naik, takut makan sembarangan, dan waspada banget sama yang namanya virus. Tapi anehnya, seperti yang disorot di sumber ini, kita sering banget cuek, bahkan nggak peduli sama sekali sama penyakit mematikan yang pelan-pelan lagi menginfeksi hati spiritual kita. Pernah mikir nggak sih kenapa ada ketimpangan yang separah ini? Nah, untuk ngejawab teka-teki itu, kita bakal jalan-jalan ngelewatin 6 poin penting ini. Mulai dari titik hitam di dalam hati, terus soal sandaran yang membuat kecewa, penawar kesumpekan, memandang maksiat sebagai hal yang beracun, ujian nyawa demi iman, sampai akhirnya gimana kita bisa meraih manisnya ketaatan. Oke, kita langsung masuk ke diagnosis pertama kita, yaitu titik hitam di dalam hati. Mari kita lihat gimana rutinitas dosa benar-benar bisa ngubah wujud rohani kita. Gini, bayangin kalau tiba-tiba diumumin ada singa lepas dari kebun binatang di dekat rumah kalian. Atau ada perampok bawa senjata lagi keliling kompleks. Pasti kalian panik kan? Langsung kunci pintu, waspada kiri kanan. Tapi, teks ini ngasih tamparan keras. Kita tuh tiap hari dengan sukarela, tanpa pikir panjang, jalan santai masuk ke jurang bahaya spiritual. Pagi bikin salah, siang bikin salah, mau tidur bikin salah lagi. Dan kita ngerasa biasa aja, nggak ada takut-takutnya sama sekali. Jadi, proses hancurnya tuh begini. Ajaran ini ngejelasin kalau setiap maksiat yang kita lakuin dan nggak langsung ditaubatin, itu bakal ninggalin satu titik hitam di hati. Bayangin aja kalau dibiarin, titik-titik ini numpuk terus sampai akhirnya hati kita berkarat. Dan puncaknya, hati kita bakal tertutup permanen dari yang namanya petunjuk atau kebaikan. Ini diagnosis psikologis yang ngeri banget sih. Kalau hati udah ketutup, kita bakal mati rasa benaran sama kebaikan. Nah, efek domino dari hati yang berkarat ini membawa kita ke bagian kedua, sandaran yang membuat kecewa. Logikanya gini, pas hati udah berkarat, iman otomatis goyah kan? Nah, di saat inilah orang suka salah cari pegangan. Mereka mulai gantungin hidupnya sama hal-hal yang sebenarnya rapuh banget. Bersandar sama kepintaran sendiri, numpukin harta, ngandelin relasi, pasangan, atau rencana masa depan yang kelihatannya sempurna. Padahal, sumber ajaran ini ngingetin kita dengan tegas. Semua itu sifatnya sementara. Kalau kita nekat gantungin kebahagiaan di hal-hal fana ini, ujung-ujungnya cuma satu, kecewa berat. Karena pada akhirnya, cuma zat yang maha abadi yang gak akan pernah ngecewain kita. Terus pertanyaannya, ada obatnya nggak sih? Tenang, di bagian ketiga ini kita bakal bahas penawar kesumpekan dan kegundahan. Dari kondisi yang kelihatannya udah suram tadi, Nabi Muhammad ternyata ngasih kita satu resep penyembuhan yang benar-benar ampuh. Ada 99 jenis penyakit spiritual dan psikologis yang bisa disembuhin cuma lewat satu kalimat simpel, la haula wala quwata illa billah, yang intinya pengakuan kalau kita nggak punya daya dan kekuatan apa-apa selain dari Tuhan. Kalimat ini tuh benar-benar jadi penawar definitif. Dan siap-siap kaget denger ini. Dari 99 penyakit yang bisa disembuhin tadi, tebak apa penyakit yang posisinya paling ringan? Namanya al-am, yang artinya rasa cemas, gundah, atau kesumpekan yang luar biasa dalam. Buat kita yang hidup di zaman sekarang, overthinking atau anxiety, itu kan rasanya berat banget ya. Sampai bisa bikin asam lambung naik, makan gak enak, tidur gak nyenyak. Tapi di skala spiritual ini, kecemasan seberat itu tuh cuma dihitung sebagai penyakit yang paling ringan. Bayangin deh, kalau yang paling ringan aja seberat itu, gimana wujud penyakit-penyakit di atasnya? Dan semua itu bisa diobati lewat kepasrahan yang tulus tadi. Supaya kita nggak jatuh ke lubang yang sama, di bagian keempat ini kita belajar mengubah mindset total soal maksiat. Ibaratnya, kita butuh kacamata baru buat niat godaan. Kesadaran spiritual level pertama itu ngebayangin dosa kayak lagi disuguhin minuman sirup lezat, tapi pelayannya baru aja ngeludah ke dalam gelas itu di depan mata kita. Pasti kalian bakal ngerasa jijik dan ogah minum kan? Nah, para spiritual elit beda lagi. Mereka udah ada di level 2. Mereka ngelihat dosa itu bukan cuma jijik, tapi layaknya segelas sirup manis yang udah dicampur racun sianida. Mereka bakal lari sejauh-jauhnya, karena tahu persis itu bakal langsung ngebunuh nyawa spiritual mereka detik itu juga.
Perubahan mindset ini efeknya bukan main-main loh. Buat mereka yang udah ada di level elit ini, jangankan berbuat, ngebayangin maksiat aja tuh udah bikin mereka mual duluan. Sampai-sampai ada ulama besar yang ngomong kalau beliau bisa ngelewatin waktu 40 tahun tanpa sekalipun ada niat atau lintasan pikiran buat bikin dosa. Wow, pikirannya udah sebersih dan semurni itu. Lanjut ke bagian kelima, kita bakal ngelihat gimana ketahanan spiritual ini diuji di dunia nyata, bahkan ketika nyawa yang jadi taruhannya. Kalau kalian mikir teori tadi cuma di atas kertas, coba kita tengok bukti sejarahnya. Ini ada kisah nyata dari sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas. Waktu itu, ibunya nekat mogok makan sampai sekarat buat nge-guilt trip atau memanipulasi Sa'ad supaya ninggalin imannya. Buat seorang anak, ngelihat ibunya kayak gitu pasti siksaan mental yang luar biasa hancur kan? Tapi tahu nggak apa respon Sa'ad? Dia bilang kalimat legendaris ini. Dia tegasin kalau imannya nggak akan pernah bisa dibeli atau dimanipulasi, bahkan lewat tekanan emosional yang paling ekstrim sekalipun. Kalau yang tadi tekanan mental, kisah yang satu ini soal siksaan fisik. Ada seorang sahabat yang ditangkap raja kejam, terus diikat dan perlahan-lahan diturunin ke dalam wajan raksasa yang isinya minyak mendidih. Waktu raja ngelihat sahabat ini nangis, rajanya senyum sinis dong, mikir akhirnya nyerah juga. Tapi ternyata si raja salah besar. Sahabat itu nangis sama sekali bukan karena takut atau kesakitan. Dia nangis karena bahagia. Dia terharu bisa mengorbankan nyawanya buat imannya dan malah ngerasa nyesel kenapa dia cuma punya satu nyawa buat dikorbanin. Bener-bener level kenikmatan rohani yang udah ngehack rasa sakit fisik. Nah, semua kisah epik tadi ngarahin kita ke tujuan pamungkas kita di bagian ke-6, meraih manisnya sebuah ketaatan. Coba deh kita refleksi bentar, bandingin sama keseharian kita. Zaman sekarang, kalau kita ketinggalan tiket pesawat mahal, wah, kita bisa nangis berhari-hari, stres, ngurung iru di kamar nggak mau diajak ngobrol. Tapi anehnya, waktu hati kita udah berkarat, kita bisa dengan santainya ninggalin ibadah. Atau ngerasa bangun pagi buat ibadah itu rasanya kayak ngangkat beban 50 ton. Dan parahnya, kita biasa aja, nggak ada rasa nyesel sama sekali. Inilah red flag paling nyata kalau sensor spiritual kita udah mati total. Sebaliknya, buat orang-orang yang udah berhasil ngerasain manisnya iman yang sejati, cara mereka ngelihat dunia tuh bener-bener kebalik. Buat kita, matahari terbit itu kan tanda pagi yang cerah dan vibes positif ya. Tapi buat orang-orang yang taat secara mendalam, momen matahari terbit itu malah jadi momen yang paling bikin mereka sedih. Kenapa coba? Karena fajar berarti waktu sholat malam mereka yang sepi, intim, dan super damai bareng Tuhan itu harus berakhir. Mereka udah sebegitu kecanduannya sama kenikmatan eksklusif dalam ibadah. Jadi, inti dari semua obrolan kita hari ini adalah sebuah ajakan buat kembali menyembuhkan hati kita yang berkarat lewat taubat dan kesadaran diri. Teks ini nitipin satu pesan kuat banget. Kalau ada orang yang benar-benar tahu persis sebesar apa kebahagiaan yang dikasih dari mendekatkan diri ke ajaran ini, mereka pasti rela ngejar, walaupun harus dengan cara merangkak. Nah, sekarang saya mau ninggalin kalian sama satu pertanyaan buat direnungin. Kalau kalian dikasih tahu ada kebahagiaan yang sedalam itu dari sebuah ketaatan, maukah kalian merangkak untuk mencapainya? Terima kasih udah ngobrol dan mikir bareng di pembahasan kita kali ini. Jangan pernah lelah buat terus belajar, dan sampai ketemu lagi di obrolan menarik lainnya.